bukan pembunuhan biasa, tetapi ini justru lebih kepada pembantaian. Berdasarkan hasil rekonstruksi yang alhamdulillah pada tanggal 5 kemarin, tanggal 5 Pak, tanggal 6 saya lupa lah ya, dilaksanakan, itu si pelaku melakukan penusukan berulang kali. Bayangkan, berulang kali. Bukan sekali, bukan 2 kali, bahkan bukan 5 kali sesuai dengan yang apa disampaikan oleh Polsek. Nah ini yang saya bilang ada nanti kaitannya dengan obstruction of justice. Berulang kali. Sampai kami melihat di dalam rekaman CCTV itu, kalau dibikin slow motion itu ada 18 kali. Bayangkan Mas Hersu. Bukankah ini sebuah pembantaian? Bukan pembunuhan. Gitu. Pembunuhan itu yang kami bilang pembantaian itu dilakukan di hadapan anak kecil, Mas Hersu. Yang umurnya 6 tahun, bayangkan. Anak kecil baru TK menyaksikan pembantaian dengan darah ngoncor kemana-kemari. Apa enggak sadis kayak begitu? Makanya Kadif Humas bilang ini terlalu sadis. Kan itu ya. Sampai baju anak TK itu bajunya, sepatunya penuh dengan darah korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajak Anda kembali untuk melanjutkan perbincangan tentang sosok Letnan Kolonel TNI Purnawirawan Muhammad Mubin yang beberapa waktu lalu, pekan lalu dibunuh di Lembang, Jawa Barat. Dan saya sekarang berbicara dengan pengacaranya, yakni Bapak Mochtar Effendi, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Pak Mochtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau lihat fisiknya Bapak ini, walaupun Bapak lawyer nih, tampangnya kayak Serdaru juga nih Pak Mochtar ya. Siap. Sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri, nama saya Mochtar Effendi. Kebetulan memang saya dulu sebelum jadi lawyer pernah berdinas lah ya. Berdinas di TNI Angkatan Darat dan di Kostrad. Waktu itu kesatuan saya di Kostrad 330. 330 yang lokasinya ada di Cicalengka. Saya masuk tentara 91, Mas. Dari Tamtama saya, dari prajurit 2. Ya, dari prajurit 2. 91 saya masuk TNI. Kemudian agak panjang ya, maaf ya. Biar mengenal saya lagi. 94 95 saya ke Timur Timur. Kemudian 96 pembebasan sandera. Nah, mungkin Pak Menhan ini hafal dengan saya pembebasan sandera karena beliau komandannya waktu itu. Sandera apa ya? Itu yang peneliti Lawrence dulu. Oh, Mapenduma. Ya, Mapenduma. Oh, Anda terlibat di Mapenduma. Alhamdulillah. Saya dengan tim saya membebaskannya. Oh, oke. Makanya saya mendapat penghargaan lah gitu ya dengan Di Kostrad pada waktu itu Bapak ya? Betul. Oke, baik. Nah, kemudian 97 98 jelas di 97 di Lampung, 98 kerusuhan Mei, 99 saya kembali lagi ke Irian, 2000 ke Kalimantan Timur, 2001 2002 di Aceh, 2004 2005 Aceh, 2010 2011 saya gabung dengan pasukan PBB di Libanon. Nah, selesai operasi tempur terus ini Anda ya. Operasi tempur dan menjaga perdamaian ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dipercaya sama negara untuk selalu melaksanakan tugas tempur dan alhamdulillah sama Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur yang panjang dan sehat. Alhamdulillah. Pulang dari Libanon 2010 2011 kemudian saya mengajukan pensiun dini. Waktu itu karena kebetulan memang saya memiliki ilmu hukum itu sejak saya masih dinas. Tentu. Jadi saya mencoba untuk menggeluti masalah hukum gitu. Ya alhamdulillah saya bisa pensiun dini. Tentunya dengan alasan-alasan yang menurut satuan memang logis dan masuk kategori untuk bisa dipensiunkan. Ya. Waktu itu saya ikut pilkada lah ya, tapi pilkadanya pilkades gitu. Siap. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materinya ya.
Ini gimana sebenarnya duduk persoalannya kasus Pak Mubin ini kalau dari sisi Anda sebagai seorang lawyer? Ya, baik. Terima kasih Mas Hersu. Di dalam kasus almarhum Letkol Purnawirawan Haji Muhammad Mubin ini, saya dengan rekan-rekan yang tergabung dalam tim advokasi keluarga korban, yang kebetulan pada saat itu kami lah saya bilang gitu ya, ditunjuk oleh rekan-rekan seangkatan almarhum, yang diantaranya adalah Pak Jenderal Yayat dengan Pak Jenderal Robi pada saat itu menghubungi saya untuk membantu keluarga almarhum. Nah, di dalam kasusnya ini sendiri saya mendapatkan 4 catatan penting, Pak Hersu. Ya. Yang pertama adalah bahwa menurut kami ini bukan kasus pembunuhan biasa. Kenapa saya bilang begitu? Saya bilang ini pembantaian, bukan pembunuhan. Ya. Pembunuhan dengan pembantaian itu kan dari segi perbuatan berbeda, kan gitu ya. Kemudian dari kalau saya bilang situasinya juga berbeda. Kenapa saya bilang seperti itu? Pelaku melakukan tindak pembunuhan dengan cara menusuk berulang kali. Oke, saya yang 4 kategori ini saya sebutkan dulu. Yang pertama adalah ini bukan kasus pembunuhan biasa, tetapi menurut kami adalah pembantaian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya obstruction of justice yang dilakukan oleh kepolisian setempat. Kemudian yang ketiga, dilakukan oleh orang yang berpredikat pengusaha besar. Yang warga sekitar itu di sana, mereka mengenalnya dengan mohon maaf ya, tanpa saya mengartikan hal-hal yang lain. Mereka mengenalnya Aseng kan gitu. Makanya begitu saya komunikasi dengan warga, dia bilang, oh pasti Aseng. Nah artinya sandangan nama Aseng itu bukan kami, bukan rekannya almarhum yang menyebut, tapi memang warga setempat. Nah, artinya kalau di Sunda itu, kalau orang sudah disebut Aseng, konotasinya itu adalah mohon maaf, konotasinya ras tertentu, kemudian dia pengusaha. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini adalah tentang penerapan pasal pemidanaan. Itu. Nah, kalau boleh saya terangkan satu-satu, Mas Hersu. Yang pertama, kenapa saya bilang ini bukan pembunuhan biasa, tetapi ini justru lebih kepada pembantaian. Berdasarkan hasil rekonstruksi yang alhamdulillah pada tanggal 5 kemarin, tanggal 6 saya lupa lah ya, dilaksanakan, itu si pelaku melakukan penusukan berulang kali. Bayangkan, berulang kali. Bukan sekali, bukan 2 kali, bahkan bukan 5 kali sesuai dengan yang apa disampaikan oleh Polsek. Nah ini yang saya bilang ada nanti kaitannya dengan obstruction of justice. Berulang kali. Sampai kami melihat di dalam rekaman CCTV itu, kalau dibikin slow motion itu ada 18 kali. Bayangkan Mas Hersu. Bukankah ini sebuah pembantaian? Bukan pembunuhan. Itu 18 kali tusukan. Leher, dada, pipi, udah macam-macam lah itu ya. Nah, kemarin pada saat rekonstruksi atau reka adegan, itu ada 9 kali penusukan. Nah, ini saya nggak paham nih kenapa kok bisa berbeda antara isi rekaman CCTV dengan reka adegan kan itu. Yang jelas untuk sementara lah. Kami hanya melihat bahwa ini korban dibantai, itu aja ya. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang nanti apakah ini pengurangan daripada penusukan ini untuk mengurangi situasi kesadisannya atau bagaimana kan itu ya. Karena jelas mohon maaf ini Mas Herso ya. Kadif Humas Polda Jabar sendiri kemarin bilang, waktu ada salah satu media nanya, Pak berapa kali ditusuk kan begitu ya. Nah Kadif Humas bilang kami tidak bisa menyebut karena ini terlalu sadis kan begitu. Jadi bukan kami saja yang bilang sadis, Pak Kadif Humas juga bilang sadis. Kemudian yang kedua, pembunuhan itu yang kami bilang pembantaian itu dilakukan di hadapan anak kecil Mas Hersu, yang umurnya 6 tahun. Bayangkan anak kecil baru TK menyaksikan pembantaian dengan darah moncot kemana kemari, apa enggak sadis kayak begitu. Makanya Kadif Humas bilang ini terlalu sadis kan itu ya.
sampai baju anak TK itu bajunya, sepatunya penuh dengan darah korban. Baju ini jadi waktu terjadi penusukan itu ada anak TK di sebelahnya gitu? Ada anak kecil, ada anak Oh, kecil. bukan Karena juga memang menyeberangkan ya. Tadinya semula kan disebutkan menyeberangkan dan kemudian dia balik. ya, Bukan ya jadi ya? bukan. Jadi gini, korban itu parkir di sana, gitu ya. Parkir di belakang, di samping pintu belakang sebetulnya. Sebetulnya kalau kita lihat juga tidak menghalangi sesuai dengan yang disampaikan oleh pelaku ya, karena pertama jalan sepi, kemudian kedua pintu juga tertutup. Jadi mungkin korban berpikir udah parkir di sini saja karena ini sepi. Nah, pada saat parkir pun itu lampu riting itu hidup. Artinya korban memarkirkan mobil tidak untuk jangka waktu yang lama. Kan begitu? Analisa kan begitu ya. Jadi korban mengantarkan anak bosnya itu anak bosnya ke TK dan itu karena memang beliau ini sopir ya, sopir di Mebel itu kebetulan juga suka ngantar-ngantar anak bosnya ke TK, karena TK-nya tutup, korban balik lagi. Kan begitu? Korban balik lagi. Sehingga jelas pada saat korban balik kan mereka ada rencana pulang dong, ya. Nah, anak ini ada duduk di samping apa namanya korban, dan korban saat itu posisinya duduk di belakang setir. Nah, duduk di belakang setir. Nanti saya terangkan nih obstruction of justice-nya di mana. Ya. Jadi pada saat pembantaian itu dilakukan, ini darah kemana-mana. Dan ada anak kecil di sebelahnya. Ada anak kecil, bayangkan. Apakah sadis tuh? Ya, ya, ada ya. anak kecil 6 tahun. Sampai apa namanya? Saya bicara dengan orang tua anak itu seolah apa ya? Itu Shock, ya. traumatik dong, itu bisa traumatik ya saya kira. Traumatik. Ya, ya, ya. Traumatik. Sampai suatu saat katanya nih, kata orang, suatu saat dia main-main dengan saudaranya itu, gitu. Awas ya kamu macam-macam sama saya borok ini kayak abah gitu. Abah itu maksudnya Ngeri korban. sekali ya. Yang laki perempuan Coba ini? bayangin. Makanya saya bilang ini bukan pembunuhan biasa ini. Ini laki atau perempuan anaknya ini? Yang umur 6 tahun ini? Gimana? Anaknya laki atau perempuan yang anak Laki-laki. Oh, Laki-laki. Oke. Ya. Wah, Ya. ini perlu penanganan psikologi khusus nih anaknya ini saya kira ya. Betul. Dan sekarang memang anaknya lagi di bawah pengawasan atau perawatan psikologinya, psikolog gitu ya. Dan itu dari bapaknya menyampaikan begitu. Karena memang ini sangat, ya Allah, sangat sadis lah, kan gitu. Dan ini kenapa memang saya dan tim ini perlu mewacanakan bahwa kasus ini jangan sampai dilokalisir hanya wilayah setempat saja yang tahu, Mas. Karena ini memang pembantaian, bukan pembunuhan, dilakukan di hadapan. Kalau nggak salah sekarang konstruksinya adalah pasal 351 ya itu ya, penganiayaan saja ya berarti ya. Nah, jadi gini, saya sekarang beralih ke poin yang 2. Kan tadi saya bilang ada 4 poin ya. Sekarang saya beralih ke poin yang kedua, adanya obstruction of justice. Ya. Pertama, pihak Polsek menerima laporan tanpa meyakinkan dulu apa sih sebenarnya yang terjadi. Itu menurut saya ya. Karena begini, dibilang sama saya yakin apakah bapaknya yang berbicara di Polsek atau mungkin pelaku yang berbicara langsung di Polsek, bahwa dibilang ini mereka tidak ada niat membunuh. Anaknya tidak ada niat membunuh. Saya bilang itu bohong besar. Orang dari dalam udah bawa pisau kok. Bagaimana ceritanya orang tidak niat bunuh? Kalau memang dia tidak niat membunuh, pertanyaan kami, kenapa dia bawa pisau? Ya kan? Kenapa dia tidak lakukan pemukulan saja kalau memang dia jengkel kan itu? Kan itu. Kenapa dia tidak menggunakan alat yang ditemukan kan itu untuk katakanlah menganiaya orang? Kalau memang dia tidak berencana membunuh, kan begitu? Tidak berencana membunuh. Saya bilang begitu. Kemudian yang selanjutnya, tanggal 16 kejadian, tanggal 17 saya dapat surat kuasa, tanggal 19 saya ke Polsek meyakinkan, kan itu, minta cerita yang sebenarnya, kan itu. Nah dari Polsek sendiri menyampaikan bahwa Pak ini pembunuhan yang dilakukan Aseng. Nah bahasa Aseng ini keluar juga, Mas, dari polisi kan itu ya, kan gitu. Nah, ya saya bilang betul, Pak kan saya ingin tahu sejelasnya apa. Nah, kemudian tanggal 19 itu baru dipasang polis lain. Coba bayangkan.
pembunuhan yang begitu sadis, 3 hari kemudian baru dipasang polis lain di tempat, ya ini kan tempatnya pelaku ini kan rumahnya lah. Dia ini kan orang tuanya kan pedagang pupuk tuh, ya pedagang pupuk. Dan begitu kemarin rekonstruksi terjadi, begitu besar, Mas, gudangnya. Dan yang bikin saya heran, di setiap sudut itu kan ada CCTV itu, ya. Harusnya polisi itu membuka. Ini saya ada keterangan bahwa yang dibuka pada saat ada kunjungan, kan waktu itu kan memang langsung booming ya, sampai Mabes TNI, Kemenkumham sama PPAD itu organisasi Purna itu turun audiensi dengan Polda, itu dibuka rekaman CCTV, tapi kelihatannya menurut saya itu hanya perbuatan pada saat terjadi pembunuhan saja. Artinya 3 hari ke belakang, dari mulai tanggal 19 ke tanggal 16, sebelum dipasang polis lain, itu rekamannya seperti apa? Ya kan itu, saya justru, saya boleh dong sebagai kuasa hukum keluarga berasumsi, jangan-jangan di dalam ini ada apa? Kan itu, ya kan? Karena kemarin begitu kita masuk, rapi banget. Lokasinya rapi banget, bersih rapi. Seolah-olah sudah ada yang ditata ulang. Ini menurut saya, siapapun pengacara boleh berbicara begitu demi kepentingan klien. Kan itu. Dan, nah itu. Kemudian barang bukti, salah satu barang bukti yang disampaikan pada saat konferensi pers Polda Jabar, ya, itu pisau dapur yang bergagang merah. Kan itu. Ya, dan saya yakin itu adalah kepanjangan cerita dari Polsek, kan begitu. Ya kan? Karena kan awalnya ditangani Polsek tuh, kemudian kan setelah booming diambil alih sama Polda, karena ada waktu itu Mabes TNI, Kemenkumham dan PPAD turun tangan lah gitu ya. Diambil alih Polda, dan lebih apa sih buat saya, bukan mencengangkan lah. Jadi alat bukti yang berupa pisau bergagang merah itu di dalam konferensi pers terakhir Polda itu dibantah bahwa bukan itu barang buktinya, tetapi pisau lipat sesuai dengan yang terjadi pada saat rekonstruksi. Kan begitu? Ya kan? Jadi saya nilai ini kepolisian terlalu tergesa-gesa membuat analisa kan itu dan menyimpulkan kejadian yang sebenarnya. Nah, akhirnya karena adanya tergesa-gesa, jadi kami berasumsi ada apa, kan itu wajar dong ya, wajar kan itu sebaiknya ada apa, kok seolah-olah ada yang ditutupi, kan itu ya. Di rekonstruksi itu si pelaku ini dari dalam rumah itu sudah bawa pisau lipat yang ada di saku celana. Bayangkan Mas, pisau lipat yang ada di saku. Bukan seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dia sedang di dapur, sedang memasak, terus kemudian dia baru keluar gitu, bukan gitu ya? Bukan. Jadi dia lihat CCTV ada orang parkir di depan pintu dan dia marah gitu, terus kemudian dia sengaja marah turun membawa pisau itu, kira-kira begitu ya? Betul. Jadi di rekonstruksi itu pada saat korban parkir di depan gerbang yang sepi itu, nah si pelaku ini ada di ruang atas dan saya dengan tim ikut menyaksikan rekonstruksi itu. Dia lagi duduk-duduk di sofa si pelaku ini. Begitu melihat monitor CCTV gitu ya, monitornya, nah dia telepon karyawannya kan itu. Karena kemarin kan tidak diucapkan lah itu ya, hanya telepon begitu ya. Atau kurang lebih kelihatannya dia nelpon ke karyawannya menyuruh tengok itulah siapa yang parkir atau mungkin mau apa gitu ya. Setelah telepon karyawannya, dia telepon juga bapaknya yang ada di toko depan, karena saya bilang ini kan toko ini besar banget nih, besar banget toko ini. Jadi setelah ditelepon karyawannya buka gerbang, bahkan itu kan gerbang lagi posisi dikunci itu, dibuka gerbang. Setelah si karyawannya nengok, kok nggak ada orang, mungkin kan di mobil, karena memang mobil kan diparkir untuk mengantar anak kan itu ya. Kemudian dia balik lagi ke dalam. Nah, baru bapaknya yang tadi ditelepon itu setelah mendapat laporan dari karyawannya, dia ke gerbang dan buka lagi kunci kan itu. Nah, tengok memang kebetulan
kelihatannya memang korban belum masuk gitu ya, karena memang waktunya begitu cepat lah ya dari ngantar ke kejadian itu. Nah kemudian barulah pelaku turun dari ruang atas keluar diiringi oleh bapaknya. Kan itu, ini saya jelas karena rekonstruksinya seperti itu. Kan itu. Nah begitu pelaku turun dan memang kebetulan korban ada mau balik kan itu ya, masuk mobil. Ini ceritanya ini masuk mobil, terjadi semacam pembicaraan apalah kemarin karena nggak disebutkan pembicaranya apa. Si pelaku ini sempat mengelilingi mobil, Mas. Kalau kita analisa, saya kan punya, mohon maaf ya, kalau di tentara ini setiap prajurit dari mulai pangkat terbawah sampai pangkat tertinggi itu nalar intelijen itu harus punya. Nalar intelijen itu harus punya. Kan itu. Nah, menurut nalar intelijen saya, si pelaku ini mengelilingi mobil, ada beberapa kemungkinan kenapa dia mengelilingi. Mungkin dia mencari titik lemah korban, mungkin dia mencari titik aman buat apa yang mau dia lakukan kan gitu. Ya, setelah balik lagi, nah baru dia bicara lagi dengan korban sambil di video. Korbannya di video. Nah, karena mungkin korban itu apanya? Bukan adu debat lah. Pembicaranya udah selesai, korban akhirnya udah mau pulang, mundur mobil, dikejar sama pelaku. Korban ini sebetulnya udah mau pulang, Mas, dikejar sama pelaku. Nah, begitu agak jauh dari pintu gerbang, baru dihajar, ditusuk. Berulang kali. Direka adegan kemarin 9 kali tusukan. Di rekaman CCTV yang di slow motion kan, 18 kali tusukan. Itu, berulang kali. Nah, bapaknya itu ada melihat dia di depan gerbang. Kan itu. Makanya kami sebagai tim kuasa hukum berencana akan melaporkan bapaknya. Bila perlu, bapaknya masuk ke dalam pasal 340. Karena apa? Dia membiarkan dan bahkan menurut kami membantu tindak pembantaian itu terjadi. Kan itu harusnya kalau memang dia punya nalar sebagai seorang manusia, dicegah dong anaknya. Kan itu ya, dicegah. Ini memang ada di rekaman CCTV, dia menghampiri anaknya, tapi bukan untuk mencegah. Yang kami lihat itu hanya menepuk punggungnya saja, nggak tahu arti tepukan itu apa. Kan itu nggak tahu arti tepukannya, dia bilang sudah atau mungkin lanjutkan atau mungkin bagus kan begitu, kan kita nggak tahu kan itu. Yang jelas bapaknya hadir dan melihat kejadian itu. Nah, yang kami heran kok bapaknya sampai saat kemarin tidak dimasukkan ke dalam pelaku pembantu dalam sebuah tindak kejahatan pembunuhan. Kan itu. Makanya kami dari tim sejak awal sebetulnya, sejak press release Kabid Humas Polda Jabar pertama, kemudian di revisi dengan press release kedua, kan itu yang menyebutkan di pertama itu kan pertama tidak ada niat membunuh, gitu ya. Kemudian yang kedua terjadi perkelahian antara korban dengan pelaku, bahkan korban meludahi pelaku, begitu kan. Nah, ternyata direkonstruksi dan di rekaman tidak ada perkelahian. Tidak ada, Mas, tidak ada. Orang korbannya duduk di belakang setir kok, pegang setir begini, ya kan. Terus yang dibilang meludahi, enggak ada. Orang korban pakai masker, bagaimana ceritanya meludahi, kan gitu. Ya, nah, gitu. Dibantah itu semua oleh Kabid Humas Polda Jabar bahwa cerita itu semua tidak benar, kan begitu. Nah, dengan cerita itu sebetulnya kami sudah mau melaporkan pertama saksi karyawan itu, kedua orang tuanya, kan itu. Tetapi waktu itu kami dihadang oleh Polda, jangan dulu deh, lihat dulu perkembangan kami, begitulah ya. Kami sebagai tim kuasa hukum menghormati kinerja polisi. Oke, kami lihat kinerja Bapak seperti apa. Tapi kalau sampai nanti mau masuk ke P21 pengadilan, orang tuanya masih belum ditetapkan sebagai tersangka, yang mau tidak mau demi rasa keadilan, gitu ya, kami akan laporkan itu. Siapapun orang yang ada di TKP dan tidak mencegah terjadinya pembunuhan, kami akan laporkan. Ya. Gitu. Ya. Tuh. Oke. Siap.
Tapi sejauh ini semua konstruksi sudah berjalan bagus, khusus untuk asing ini sudah mulai on the right track ya. Ya betul. Sekarang sudah mulai on the track lah itu ya. Ya. Salah satu di antaranya adalah penerapan pasal pemidanaan. Oke, apa itu? Yang semula dari Polsek itu pasal 351. Ya. Nah ini saya bisa bilang, saya bingung sih, ini gimana cara berpikir mereka ini. Orang dibantai kok diterapkannya pasal 351. Bahkan cerita episode dibawa dari dalam pun kan mereka terima ceritanya itu. Kenapa dibilang pasal 351? Sekarang konstruksi hukumnya bahwa Polda menerapkan 3 pasal. Pertama pasal primer itu adalah 340. Kemudian yang kedua Rencana ya? 338. Ya. Ya. Pembunuhan berencana, kemudian 338 pembunuhan. 351 ayat 3 masih diterapkan. Ini yang sebetulnya yang kami protes. Kan itu ya. 351 ayat 3 berdasarkan keterangan dan maksudnya gini, berdasarkan keterangan daripada pers konferensinya Polda Jabar dan berdasarkan hasil reka adegan kemarin itu sudah tidak relevan pasal 351 ayat 3. Harus saya bilang ke Polda, anulir, nggak ada alasan. Ini anulir, jangan sampai pasal 351 ini menjadi pasal alternatif, Mas. Kan itu artinya begini. Mohon maaf, saya bukan mengecilkan kinerja polisi ya. Mereka tidak susah-susah untuk meyakinkan 340, tidak meyakinkan 338, 351 udah kena. Kan begitu. Artinya ini kan pasal alternatif. Nah, kami tidak mau seperti itu. Kami akan desak Polda tetap on the track di pasal 340. Itu yang paling utama. Oke. Dan kami kemarin sudah bicara dengan pihak kejaksaan seperti itu. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Muhtar Effendi. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.